Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Alhamdulillah hari ini Allah masih mempertemukan kita kembali. Bagaimana kabarnya teman-teman semua yang solih dan soliha pada pagi hari ini? Semoga teman-teman semua masih dalam keadaan sehat walafiat dan masih tetap semangat ya. Pada hari ini insya Allah kita akan belajar tentang binatang yang ada di udara. Binatang yang ada di udara ada apa saja ya teman-teman? Ada burung, kupu-kupu, ada kumbang, ada lebah, dan masih banyak lagi binatang yang hidupnya di udara. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang binatang lebah. Siapa yang pernah lihat lebah? Lebah itu bentuknya seperti apa ya teman-teman ya? Mempunyai apa saja ya lebah itu? Kemudian lebah itu menghasilkan apa ya? Ayo kita saksikan penjelasan berikut ini. Lebah itu jenis serangga seperti semut dan belalang. Inilah bagian-bagian tubuh lebah. Dari satu, yaitu bagian kepala. Di kepala ada 2 antena dan 2 mata yang besar serta 1 mulut. 2, bagian dada. Di bagian dada ada 2 pasang sayap yang digunakan untuk terbang dan 3 pasang kaki yang digunakan untuk berjalan serta membawa butiran-butiran madu kecil. 3, bagian perut lebah. Bagian perut lebah berwarna coklat dan ada garis-garis hitamnya. Perut lebah berguna untuk mengolah, menyimpan madu, dan di belakang perut lebah ada sengat yang berguna untuk melindungi diri kalau ada musuh yang mengancam. Kalian semua pasti udah pernah ngerasain manisnya madu. Tapi apakah kalian tahu, lebah harus susah payah untuk memproduksi cairan yang super enak ini? Yuk kita cari tahu bersama, gimana sih cara lebah menghasilkan madu? Untuk menghasilkan madu, pertama-tama lebah harus mencari nektar. Nektar adalah cairan yang kaya akan gula, yang dihasilkan oleh bunga-bunga yang sedang mekar. Begitu menemukan bunga yang menghasilkan nektar, lebah akan hinggap dan mulai menghisap nektar dengan lidahnya. Nektar yang dihisap oleh lebah akan dikumpulkan di dalam perut lebah. Tapi perut yang dipakai untuk menyimpan nektar bukan perut sembarangan. Lebah sendiri punya 2 macam perut. Yang satu dipakai untuk mencerna makanan, dan yang satu khusus untuk mengolah nektar menjadi madu. Makanya perut spesial ini disebut sebagai perut madu. Untuk mengisi perut madu sampai penuh, lebah harus meminum nektar dari ratusan bahkan ribuan bunga. Dan ketika perut madu telah terisi penuh, maka lebah pun akan kembali ke sarangnya. Nah, pada saat perjalanan pulang inilah nektar yang terkumpul mulai diolah oleh enzim-enzim yang ada di dalam perut madu. Setelah lebah sampai di sarang, nektar yang sudah dicampur dengan enzim tersebut akan dimuntahkan. Dan kemudian lebah lain akan meminum muntahan tersebut. Dan proses ini terus diulang sampai akhirnya nektar tersebut berubah menjadi madu. Madu yang sudah jadi kemudian dimasukkan ke dalam sel penyimpanan yang ada di dalam sarang. Dan lebah-lebah kemudian akan mengibaskan sayapnya di atas sel tersebut untuk mempercepat penguapan dan mengurangi kadar air yang ada di dalam madu. Setelah kadar air di dalam madu mencapai level yang rendah, maka lebah-lebah pekerja akan menutup sel penyimpanan tersebut dengan lapisan lilin, dan madu pun bisa disimpan menjadi cadangan makanan bagi lebah-lebah yang berada dalam koloni tersebut. Biasanya, sebuah koloni lebah menghasilkan madu lebih banyak daripada jumlah yang mereka butuhkan. Cadangan madu inilah yang kemudian bisa diambil oleh peternak lebah untuk kemudian dibotolkan
sehingga kita bisa ikut menikmati madu tersebut. Itulah manfaat lebah, teman-teman. Lebah dapat menghasilkan madu yang berguna untuk kesehatan. Nah, itu dia teman-teman, penjelasan tentang binatang lebah. Selanjutnya, Bunda Yuli akan menjelaskan tugas hari ini ya teman-teman. Teman-teman, kegiatan hari ini bermain membuat lebah. Alat dan bahannya itu kertas HPS, lem, kertas origami yang sudah berbentuk lingkaran, pensil atau spidol, dan gunting. Don't cry, let's go home. Pertama-tama teman-teman, kertas origaminya kita beri lem nih teman-teman. Di sini Bunda mengambil origami yang berwarna kuning. Ya, sudah itu kita tempelkan di kertas HVS. Sudah itu warna hitam lagi ya. Ditempelkan lagi seperti ini. Ya, lakukan secara selang-seling ya teman-teman ya. Freeze, you're under arrest. Jadi deh badannya lebah. Sekarang kita ambil kertas yang berwarna putih. Kita potong dua seperti ini ya. Kita mau membuat sayap lebah teman-teman. Ya, kita lem lagi kertas yang sudah dipotong. Sudah itu kita tempelkan nih bagian atasnya, badannya lebah. You're safe. Jadi deh sayapnya. Sekarang Bunda mau buat matanya lebah. Bunda di sini menggunakan spidol. Teman-teman bisa menggunakan apa saja ya. Bisa menggunakan pensil, pulpen, ya, mulut lebah, ekor, Let's move. dan yang terakhir You're under arrest. antenanya lebah. Antenanya ada dua nih teman-teman. Jadi dia lebahnya. Cantik kan teman-teman? Nah, itu dia kegiatannya teman-teman hari ini. Mudah kan? Teman-teman lakukan dengan penuh semangat ya. Baik teman-teman, dari Bunda cukup sekian ya. Bunda mohon maaf bila Bunda banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.